Kalau tidak mau seperti anak SD. Nah, pertama digarisbawahi azizun alaihi ma'anitum. Yang kedua tolong digarisbawahi harisun alaikum. Azizun alaihi ma'anitum itu dikasih nomor 1. Harisun alaikum itu dikasih nomor 2. Bil mu'minina raufur rahim itu diberi garis bawah, diberi nomor 3. Yang pertama ini Allah memberitahu, sungguh Nabi itu telah datang kepadamu. Jadi untuk meyakinkan Nabi itu sudah datang kepadamu itu menggunakan laqad, la itu pasti, qad itu sungguh-sungguh. Bahkan Allah bersumpah, Pak. Bersumpah bahwa Muhammad itu utusan Allah, itu bersumpah. Supaya meyakinkan kita, supaya kita tuh yakin, kita supaya ikut Rasulullah. Di mana sumpahnya? Sumpahnya pakai Al-Qur'an, Pak. Ulangi saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Yasin, wahai Muhammad. Yasin itu nama Nabi Muhammad. Makanya salawat Nabi ala Yasin. Nah, itu Habib Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an, demi Al-Qur'an, demi Al-Qur'an, innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad, engkau itu betul-betul termasuk utusanku. Coba. Sumpah. Nah, ini dikuatkan lagi. Siapakah Rasul yang sudah datang kepada kita ini? Siapa ini? Ini azizun alaihi ma'anitum. Satu sifatnya Nabi itu adalah ikut merasakan sakitnya umat Islam. Bapak Ibu kalau sakit jangan merasa sendirian. Sebab Rasulullah ikut sakit, Pak. Rasulullah ikut sakit. Jangan sendirian. Bapak pernah sedih. Jangan sendirian. Rasulullah itu ikut sedih, Pak. Dalilnya mana? Azizun alaihi ma'anitum. Ya Allah. Jadi Nabi itu kalau ada orang yang seperti Bapak Ibu ini sedih itu, Nabi ikut sedih, Pak. Saking sayangnya itu. Saking sayangnya. Ikut merasakan derita. Bapak Ibu mungkin pernah ditipu orang sampai hancur ekonominya. Jangan merasa sendirian. Rasulullah ikut sedih. Bapak sedih karena katanya jantungnya harus diberi ring. Ya sudah, jangan sedih. Rasulullah ikut sedih. Dalilnya azizun alaihi ma'anitum. Itu loh, Pak ya. Jadi rasa sayang seperti itu. Ibu kalau anaknya sakit, ibu bilang apa? Ibu lihat anaknya sakit. Rata-rata ibu itu bilang begini, ya Allah, jangan dia yang sakit. Ayo, betul enggak? Sakitnya itu berikan saya saja. Betul Bu begitu? Betul Bu? Bapak-bapak juga begitu? Oh, jangan suudzon ngono. Ya itulah bukti sayangnya ibu itu 3 kali lipat dari sayangnya ayah, Pak. Makanya ketika Nabi ditanya, siapa yang harus saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali. Maka kalau anaknya bapak ibu ini pamit pergi atau apa, jabat tangan, jangan ke ayahnya dulu. Ibu dulu. Anaknya bapak juga begitu. Tolong diajari. Diajari. Bahkan ada teori bahwa sifat-sifat atau gennya kecerdasan anak itu lebih banyak dari ibu daripada bapak. Begitulah Pak ya. Nabi itu ibu berat sama anak toh, betul toh? Betul. Tapi ketahuilah Rasulullah lebih mencintai kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang semangat, Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bapak-bapak yang di luar, kenapa tuh Pak? Hah? Ibu ada yang di luar. Saya sudah bebas kok, enggak ada virus kok saya. Ibu bapak sekalian, saya kalau membaca ini selalu saya meneteskan air mata. Begitu sayangnya Rasulullah. Istri saya itu melahirkan 7 anak. 7 anak. Kok wakai ya, Bu? Itu pun kalau nggak sakit, rahimnya nggak harus diambil, mungkin bisa sampai lebih dari itu. Karena saya dulu itu dibesarkan oleh kakak saya yang nggak punya anak. Jadi saya itu dulu sudah ingin punya anak yang banyak. Loh itu ibu-ibu sekalian. Seperti sekarang ini, pada minggu-minggu ini, pekan-pekan ini itu ada anak saya yang ke-6 itu mau melahirkan. Ini istri saya yang bingung. Sampai kemarin itu bilang, saya ini Mas ya, melahirkan 7 anak. Tapi kalau anak saya yang melahirkan, saya itu lebih sakit daripada saya melahirkan sendiri. Ini bapak-bapak sekarang belas ini. Masya Allah. Rasul itu lebih dari itu. Dalilnya azizun alaihi ma alitu. Lagunya Bimbo itu juga diinspirasi ini. Saya pernah diundang pelatihan sholat khusus untuk keluarganya pada hari ulang tahun di Hotel Mahakam Jakarta itu. Saya tanya, sehingga muncullah lagu yang Cinta Rasul itu. Apa itu Pak lagu? Apa Pak Haji lagunya ini? Oh, bukan. Rindu kami. Ojo lagu ini Cak Nan tok ta. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa engkau di sini. Ya karena apa? Karena Rasul itu sudah gitu. Baik, itu Rasulullah. Sifat yang nomor 2 Rasul itu adalah ini, harisun alaikum. Harisun alaikum itu artinya Rasulullah itu ingin tidak ada satupun orang yang masuk neraka. Ingin semua panjenengan semuanya ini, Rasulullah itu ingin supaya panjenengan itu tidak jadi orang yang tidak baik. Ibu bapak ingin anaknya jadi orang baik? Oke. Kalau anaknya bapak itu sholat jamaah terus ke masjid, seneng enggak? Oke. Berarti anak yang baik adalah senyum orang tua. Sekarang kalau enggak, bukan bapak ibu ya. Sekarang kalau ada orang tua melihat anaknya ikut geng motor kemudian membunuh orang, sedih enggak? Sedih enggak? Jadi jeleknya anak, akhlaknya anak yang jelek adalah air mata. Itu Pak. Nah, Rasulullah itu senyum, jam ini senyum. Rasulullah itu jam ini senyum. Mengapa? Karena umatku di Deltasari, di Masjid Nurul Hidayah sekarang mempelajari Al-Quran. Quran itu dulu diwahyukan Allah kepada saya sampaikan umatku supaya dipelajari. Jam ini umatku sekarang ada di Masjid
di tempat suci, belajar tentang firman Allah yang saya ajarkan. Jadi, kalau kita jadi orang baik, Rasulullah tersenyum. Waktu itu, lah kak sampean waca tuh Pak. Ya apa sih mau begini? Sudah Pak ya. Sekarang saya bicara sejarah. Sejarah tentang ayat ini. Jadi ayat ini punya sejarah yang unik. Dulu ketika Rasulullah wafat, Umar mengusulkan, Abu Bakar, saya usul supaya Quran itu dibukukan. Kira-kira Abu Bakar setuju enggak? Bu, kira-kira Abu Bakar setuju enggak? Karena waktu itu kan masih di tulang-tulang, di kayu-kayu toh. Ya, tulang kayu, kemudian daun kurma itu. Umar usul, bagaimana Abu Bakar kalau Quran itu kita bukukan? Abu Bakar setuju kira-kira? Ternyata tidak. Apa jawab Abu Bakar? Saya tidak mau, karena Nabi tidak pernah bersabda bukukan Al-Quran. Tidak ada sabda Nabi bukukan Al-Quran, betul lah. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Umar balik pulang, kembali lagi, Cak, iki nek gak dibukukan Cak. Kemarin itu perang ya, itu 70 orang hafal Quran itu wafat. Terus bagaimana masa depan generasi ini kalau tidak ada? Gini Mas Umar ya, aku juga dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Mulai mana? Suatu saat balik mana? Cak, sampean pikir dhisik ya. Islam itu menyebar di mana-mana, ya opo to? Iki masih gak ono sabda Nabi sing khusus ngomong ngono, ya. Mbok ya dipikir ini tentang masa depan. Masih gak ono dasare menurut Nabi. Saiki tak takoni iki apik apa gak? Ya apik. Lah apik gak sama lakoni. Ya apa sampean iki? Yang ini ki cak sing jenenge bid'ah hasanah itu. Ini ki sing jenenge bid'ah tapi bagus. Ngono ta? Ya wis nek ngono, dikumpul. Jadi, kalau ada orang mengatakan jangan lakukan sesuatu yang tidak pernah disuruh Nabi, kok mau pegang Quran? Ini orangnya tidak beres. Paham sampean? Karena Quran itu dibukukan tanpa ada dasar. Paham tak Pak sampean? Kenapa kata bingung coba? Paham? Jadi Quran ini dibukukan padahal tidak ada perintah Nabi. Tapi kenapa dilakukan? Karena ini baik di dalam kalkulasi perjalanan masa depan Islam. Loh gitu loh Pak. Lah andai kan tidak dibukukan Quran Pak, mana mungkin saya Ali ini bisa baca Quran? Mana mungkin? Jenengan tidak mungkin juga. Nah gitu loh Pak. Akhirnya Abu Bakar mau. Setelah dikumpulkan, wis kumpul nono, itu berapa truk itu Pak? Ada yang tulang-tulang unta. Ini hanya nyatat qul huwallahu ahad toh. Terus ada lagi ini hanya qul a'udzu birabbin nas. Terus ini kumpul lagi terus. Wis kumpul semua, iya kumpul. Tapi sahabat itu sudah menghitung. Ini kok ada 2 ayat yang rasanya itu belum masuk ini. Cari lama ini Pak. 2 ayat yang dicari belum masuk itu, ya ini. Laqad ja'akum, ayo sama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terus akhirnya ditemukan, dicari itu. Ternyata ada sahabat yang, iya, saya punya catatan itu, saya punya itu. Namanya Abu Khuzaimah Al-Ansori. Ini orang Makkah. Ada di rumah saya, dibawalah catatan itu. Tidak buku Pak, bisa saja kayu ini. Bapak Ibu tidur, Rasulullah itu memintakan ampunan. Dasarnya
Dasarnya harisun alaikum. Rinciannya nanti pada halaman berikutnya. Ada itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad itu disuruh Allah, kamu itu mintakan ampun untuk orang-orang mukmin itu. Nah itu. Jadi Rasulullah itu Masya Allah sayangnya kepada kita itu. Jadi kita nanti masuk surga itu kemungkinan besar bukan karena prestasi kita semata, tapi karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratan alami, ya uhailal judi wal karam. Sekali lagi, ya Rasulullah salamun alaik, atfatan ya jiratan alami, ya uhailal judi wal karam. Nah sudah Pak ya, itu sifat Rasul yang kedua. Sifat Rasul yang ketiga di garis bawah tadi itu bil mu'minina raufur rahim. Yang pertama tadi apa? Jadi meringankan beban orang, ikut merasakan derita orang. Yaitu Pak, Bu, jadilah orang itu yang meringankan beban orang, jangan dibalik. Justru bikin masalah. Kalau bisa itu bagaimana? Ikut menyelesaikan masalah, jangan bikin. Ya. Jadi problem solver, bukan problem apa? Lawannya maker. Ya toh? Justru menjadi problem solver, dia itu menyelesaikan masalah. Makanya sifatnya Rasulullah itu ya, man ro'a wajhaka yas'ad. Wahai Rasulullah, siapapun yang melihat wajahmu yang susah menjadi senang. Coba Pak. Yang sakit membuat agak ringan rasa sakitnya. Coba. Jangan dibalik. Sebelumnya itu senang gara-gara kamu. Hah? Asalnya sehat gara-gara omonganmu itu. Makanya kemarin saya sampaikan di Radio Al Victor itu, mbok ya hidup itu yang memberkahi orang. Iya toh, Bu? Hidup itu yang memberkahi orang. Kopi biasa itu berapa harganya per kilo? Mentah. Mana pedagang kalau ini? Berapa? 12.000. Apa Pak? Mentah. Oke. Sekarang Pak, kopi itu suruh makan luwak. Keluar dari duburnya luwak. Berapa harganya Pak? Ratusan ribu. 12.000 menjadi 120.000. Duburnya luwak saja memberkahi. Lalu mosok mulutmu itu? Bu, paham Bu? Duburnya luwak saja itu menyenangkan loh, menaikkan harga. Lah kok yang keluar dari mulut kita itu kok perkataannya nggak enak-enak, yang membuat orang susah. Mestinya kan perkataan kita itu membuat orang semangat, optimis, kan gitu toh. Minimal kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, saya ikut prihatin, apa yang bisa saya bantu. Kata-kata itu saja sudah enak loh Pak. Saya doakan saja untuk sementara ini, mudah-mudahan saya diberi rezeki Allah, saya ikut membantu menyelesaikan. Makanya Pak Nabi itu kalau setelah sholat itu melihat jamaah itu. Melihat jamaah itu tujuannya dua, supaya orang tahu bahwa jamaah sudah selesai, supaya tahu bahwa jamaah sudah selesai, dan Nabi itu mengabsen. Siapa ya yang Dzulkarim yang di sini kok tidak ada ini? Gitu. Sakit Nabi. Kalau gitu kita berangkat sana. Masya Allah. Kemana ini? Ini kok enggak kelihatan ini? Lagi susah Nabi, ini usahanya lagi bermasalah. Ayo kita ke sana.
kita ikut menyemangati. Itu ikut merasakan. Man ra'a wajhaka yas'ad. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal wa. Enggak apa namanya? Enggak apa-apa. Enggak wajib kok, enggak wajib. Marra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri ya nabi ya rasul salam alaika ya habib Sholawatullah alaika. Nah, jadi sifatnya Nabi itu bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin itu sayang sekali. Jadi sifat Nabi itu berapa? 3. 1 azizun alaihi ma. Yang kedua harisun alaikum. Yang ketiga bil mu'minina raufur rahim. Ini kalau tidak pakai buku, Pak, ini di rumah mesti. Tapi sahabat tidak bisa percaya dulu. Abu Huzaimah, bener enggak ini dari Nabi? Bener. Tolong datangkan 2 saksi bahwa kamu ini benar-benar dari Rasulullah. Sudah didatangkan. Kamu mau bersumpah? Bersumpah. Masya Allah. Kehati-hatiannya itu loh, Pak. Sumpah masuk ini. Jadi cerita ini. Yang kedua, yang soal ayat ini. Yang kedua, ini soal ada ulama namanya Shibli. Siapa? Shibli. Nanti kalau saya cerita Shibli, itu mengenai saya sendiri, mengenai bapak-bapak ibu sekalian. Shibli ini ulama besar, Bu, Pak. Tapi dia tidak mau nampak dia orang baik, tidak mau nampak orang pintar, tidak mau nampak orang soleh. Sebab katanya, aku takut ketika aku berpakaian orang soleh, lalu nanti saya keluar rasa bangga saya. Saya takut nanti kalau saya kelihatan pintar, kemudian nanti saya ceramah, lalu orang kagum pada saya, lalu saya merasa bangga. Aku takut itu. Akhirnya dia putuskan, Shibli ini berpakaian orang gila, tidak ingin terkenal. Ya Allah, luar biasa ya Pak ya. Kita itu disebut orang jelek aja ngamuk. Dia lebih senang disebut kelihatan jelek. Ya sudah, tidak apa-apa, supaya saya tidak keluar pamer saya. Makanya bapak-bapak yang dainya itu ada apa? Ya, itu diprogram bagaimana bisa hilang. Ojo di laser. Ya, mulai sekarang saja sujudnya itu nanti diatur sehingga bisa sujud lama tapi tidak sampai hitam. Sebab nanti ini kalau hitam, Pak ya, takut kita ini keluar itu loh Pak. Naik bis ketemu orang, Pak, Bapak ini sering sujud ya. Ya demikianlah. Wes ajur kabeh Pak. Pahala itu hangus semua. Masya Allah. Luar biasa ya Bapak ini, ya Allah, tolong doakan saya karena Bapak ini sering sujud. Ya orang Islam harus begitu deh. Wah. Ajur. Akan combang camping, suatu saat ada acara besar, mungkin acara Maulid Nabi atau acara di Irak. Di Irak. Bapak tahu Irak di mana itu? Ya. Ada ulama besar datang isi kajian di situ. Ternyata Shibli itu lewat. Lalu ulama ini, saya tidak tahu namanya, tidak disebut. Ini saya baca di buku karangan Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul Aziz. Judul bukunya itu Ra'aitun Nabi Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi. Saya baca.
Ulama ini mengejar ini. Siapa ini? Jibril tadi kejar. Dirangkul, dicium. Cerita amir masjid, kok gak aku? Hah? Mesti ini kan aku lah apa ulama kok ngejar gendeng lah apa? Ambune gak enak. Lalu orang-orang itu heran, tanyalah kepada ulama ini. Tuan, kenapa engkau mengejar Jibril? Jawabnya, saya mempraktekkan apa yang saya saksikan semalam. Karena semalam saya bertemu Rasulullah dan saya lihat Rasulullah mencium orang itu. Dan saya tanya, Rasulullah kenapa orang itu kau cium? Tuh. Jawab Nabi, karena di dunia ini tidak ada orang seperti dia. Dia itu setiap selesai sholat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, kemudian bersalawat kepada Nabi. Mengakui sifat-sifat Nabi itu, kemudian dia bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Ini rahasia lagi. Tadi kan rahasia tentang misteri tentang pengumpulannya toh Pak. Ini kasus kedua. Seperti itu Pak. Makanya aliran tarekat, satu aliran tarekat ya. Itu zikirnya ya ini. Satu aliran tarekat. Nah, tapi Bapak jangan gini. Saya baca supaya Nabi datang. Enggak usah. Jadi dibaca saja, soal nanti Allah memberi bonus Bapak Ibu terima. Itu ya, baik. Itu cerita yang kedua. Nah sekarang cerita yang ketiga soal ini. Makanya ayat ini termasuk ayatut tahsin, termasuk ayat penjagaan. Isinya adalah Fatihah, ayat kursi, ini, laqad ja'akum ini, kemudian yang berikutnya adalah tiga kul wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Nah ini yang terakhir. Ada orang Amerika, ahli numerologi, ahli angka. Dia ini menghitung Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Pak? Berapa Pak? 19. Alhamdulillah. 19. Diotak-atik lagi. Ada berapa nama Allah di situ? Bismillah. Ada berapa nama Allah? Ayo. Saya itu nggak langsung ngomong supaya cek mikir sampai nggak ngantuk. Berapa? 3. Apa saja? Jangan bismillah. Bismi itu bukan nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah kan Allah toh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3. Lalu dia membuka Quran. Huruf Allah itu jumlahnya dalam Al-Quran. Loh Pak, sudah selesai Pak. Jumlah Allah dalam Al-Quran itu dibagi 19 itu habis. Sekian ribu dibagi habis. Ar-Rahman dibagi sekian ribu dibagi habis. Lalu Ar-Rahim ini satu-satunya yang tidak bisa habis. Dia yakin tidak mungkin Allah membuat keganjilan seperti ini. Tidak mungkin. Dia sampai berbulan-bulan berpikir soal ini Pak. Kurang nafsu makan. Tidak punya nafsu makan gara-gara mikir ayat. Sampai pernah? Kita ini mangan ya bolak-balik. Mari maghrib tahlil mangan. Mari isya mangan. Engkau mulai nak omah nak meja panganan mangan. Yang ini ya opo? Mikir sampai berbulan-bulan Pak. Akhirnya jawabannya ada pada ayat ini. Rahim itu di jumlah tidak bisa habis. Dilihat. Coba ini Pak. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kepada orang mukmin, rahim itu sayang. Sifatnya siapa ini? Hah? Sebentar. Wis panjenengan mahasiswa umur sakmene iki ngene iki. Bil mu'minina raufur rahim. Ini kan sifat Nabi toh? Kepada orang mukmin itu sayang. Sifatnya siapa ini?
Sifatnya siapa? Kok ragu sampean itu loh? Ini loh Pak. Sungguh telah datang kepadamu Nabi yang sifatnya 3. Azizun alaihi ma'anitum. 2, harisun alaikum. Ketiga, Rahim. Ini sifatnya siapa? Sifatnya siapa? Nabi. Berarti hitungan Rahim dalam Quran itu dikurangi 1. Habis dibagi 19. Begitu loh Pak. Jawabannya ayat ini. Berarti ayat ini pernah membuat orang penasaran dan kemudian mengagumkan Al-Quran. Ibu bapak sekalian ya.